Kalau saya bilang, makanan yang kita makan pada hari ini adalah hasil dari bisnis miliaran rupiah yang tidak hanya dari hasil pertanian, percaya nggak? Dan kalau saya bilang, orang yang bekerja di bidang agribisnis tidak hanya sekedar bertani, bahkan bisa jadi pengusaha, analisis pasar, digital market, bahkan pengusaha, bahkan konsultan bisnis. Betul banget. Banyak yang masih berpikir agribisnis itu cuman belajar menanam padi atau turun ke sawah aja nih, teman-teman. Padahal di balik satu butir beras yang sampai ke meja makan kita pada saat ini, ada proses bisnis pemasaran, manajemen teknologi, bahkan strategi ekonomi loh. Saya, Hatmawati, selaku host. Saya Yulina Agustina sebagai co-host. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki ke topik kita pada hari ini, di sini kita sudah kedatangan nih dosen cantik dari program studi agribisnis UNDA. Halo Ibu Wiwi, gimana kabarnya hari ini Bu? Banget. Gimana kamu kabarnya? Baik Bu, luar biasa kabar kami. Bu, karena ini episode perdana nih dan mungkin masih banyak mahasiswa maupun calon-calon mahasiswa yang masih belum mengenal Ibu. Boleh dong Ibu sedikit perkenalan diri dulu. Boleh banget. Halo, kenalkan saya Wiwi Supriyani. Saya dosen baru di program studi agribisnis UNDA. Saya lulusan Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Kalian tau nggak Salatiga di mana? Ya udah. Oh, Jawa Tengah ya, Bu. Oh, Benar banget. keren banget. Saya sama ya, saya ke situ. Oke, langsung saja nih ya Bu ya. Kayak saya udah penasaran banget nih Bu. Gimana kita kalau sedikit flashback nih Bu? Saat Ibu jadi mahasiswa nih Bu, apa sih Bu yang melatar belakang Ibu memilih program studi agribisnis nih Bu? Oke. Sebenarnya ada cerita ya dia balik itu ya. Keluarga saya, orang tua saya itu petani. Jadi ayah petani padi juga sama dan itu melatar belakangi saya untuk mengambil program studi agribisnis. Kenapa? Karena bagi saya kalau saya terus melanjutkan hal apa yang dilakukan orang tua saya juga, tapi itu ada konteks bisnisnya, itu akan berlanjut secara terus-menerus seperti itu. Ada latar belakangnya di situ. Menarik banget ya. Berarti pada saat awal Ibu mendaftar sebagai jurusan prodi agribisnis, pasti ada kebingungan nggak sih, Bu? Yap, awalnya bingung sih kayak apalagi kita SMA ya, SMA atau SMK kayak kayaknya pertanian itu cuma satu jurusan aja pertanian gitu ya. Iya, benar banget. Sawah aja Iya, gitu kan di dalam kotor-kotoran, lagi nyangkul. Betul, betul banget tipe itu sering jadinya peserta seperti itu ya, tapi ternyata ada istilah lain namanya agribisnis. agribisnis yang saya pahami ya setelah itu tuh bisnis di bidang pertanian. Jadi saya tertarik karena ada bisnisnya. Ternyata kita bertani itu nggak hanya sekedar nyangkul, nggak hanya sekedar nyemprot-nyemprot gerahan. Tapi kita bisa mengintegrasikan pertanian itu sebagai sebuah bisnis yang menghasilkan. Itu alasannya kenapa saya mengambil agribisnis dan itu juga memantapkan saya untuk saya berkuliah atau melanjutkan studi di perguruan tinggi di jurusan IT. Oke, Bu. Nah, ini paling sering muncul nih, Bu, pertanyaan di benak orang-orang yang mau bingung nih mau lanjut ke perguruan tinggi tapi kayak agribisnis itu apa sih ya? Kalau misalkan ada orang nih, Bu, yang baru pertama kalinya mengenal agribisnis, itu bisa nggak sih, Bu, Ibu mendefinisikannya secara sederhana biar mereka itu paham apa itu agribisnis, Bu? Oke, secara sederhana ya, biar paham ya. Simple aja sih sebenarnya. Dari namanya agribisnis ya, berarti itu kita melakukan kegiatan bisnis di bidang pertanian. Nah, agribisnis itu sering dipahami sama mungkin kalangan yang masih awam atau misalnya siswa-siswa atau petani itu saat tahu agribisnis oh cuma melakukan kegiatan budidaya aja gitu. Pernah nggak sih kalian ke lapangan terus ketemu sama petani, ditanya nih sama mereka jurusan apa? Iya, benar banget. Bu. Itu terutamanya Sering. kan sering di jurusan pertanian. Oke, berarti bisa mengatasi masalah hama ini ya. Gitu ya, Bu. Itu pengertian yang ini saya kasih pengertian yang lebih singkat gitu ya. Ternyata nggak hanya itu. Jadi agribisnis itu mungkin pertanian itu
tidak hanya soal menanam ya, tapi ada sektor namanya agribisnis, itu soal bagaimana kita bagaimana soal kita menciptakan nilai jual dari satu produk pertanian itu. Itulah agribisnis. Jadi ada produk pertaniannya, tapi bagaimana produk ini bisa bernilai jual, bisa berdaya saing. Oh, menarik ya. Berarti menarik. Kayak kalau misalnya teman-teman nanti yang bingung mau masuk prodi agribisnis yang ngiranya cuman bertani atau kotor-kotoran, ada opsi agribisnis gitu ya. Karena kita nggak hanya bahas tentang budidaya aja ya, tapi kita membahas bagaimana kita mengetahui rantai distribusinya, kemudian peluang pasarnya. Karena kalau kita bertani tanpa kita mengetahui peluang pasarnya, sia-sia hasil pertanian gitu. Itulah penting ya, kalau kita masuk agribisnis. Betul. Wah, ternyata luas sekali ya, Bu, tentang agribisnis, prodi agribisnis ini ya. Nah, kalau boleh sedikit fun nih, Bu. Kalau menurut Ibu, bagaimana sih kalau agribisnis ini diibaratkan sebagai seorang teman? Kira-kira teman yang seperti apa nih menurut Ibu? Sebagai seorang teman ya, Betul. teman yang sebisa Wah, luar biasa sekali ternyata ya. berwirausaha. Betul. Berarti dia bisa membaca peluang pasar. Betul. Kemudian dia bisa memanage sesuatu, dia bisa mengatur, misalnya mengatur kantornya misalnya kayak gitu ya. Dia punya usaha, dia bisa memanage gitu. Kemudian dia juga bisa kalau sekarang itu kayak penyuluhan ya, dia bisa datang ke masyarakat, memberikan dampak. Jadi serba bisa. Kalau diibaratkan teman ya, teman yang serba bisa. Kalau dari pengalaman ibu sendiri nih, apa sih hal yang membuat ibu terus menekuni tentang agribisnis nih, Bu? Kamu penasaran ya? Ya, Bu, penasaran. Kami penasaran kayaknya gini deh, Bu. Cara saya aja nih. Benar-benar tadi dilatar belakangi dengan latar belakang keluarga saya yang pertanian juga. Dan kenapa saya mau terus berkarya ya yang agribisnis ya khususnya ya di pertanian itu karena memang saya merasa bahwa agribisnis itu kita bisa memberi dampak nyata kepada masyarakat. Kalau misalnya kita lihat kasus-kasus mungkin teman-teman pernah baca berita gitu lah. Ada momen-momen di mana petani itu dia panen tapi hasil panennya tidak Iya. Nah, itulah pentingnya peran agribisnis di situ. Kita bisa membaca peluang pasar, kemudian kita bisa melihat distribusi pemasarannya, dan itu sangat berdampak bagi petani. Kita bisa memberikan solusi nyata, tidak hanya sekedar ilmu, tapi bagaimana agribisnis itu adalah seni mengolah sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan kemudian bisa menciptakan suatu bisnis yang inovatif dan berkelanjutan. Itu kenapa saya mau terus berkarya karena akan memberi dampak nyata kepada masyarakat juga. Oh, itu kajian mulia banget ya, Bu ya. Wah, teman-teman, menarik sekali ya obrolan dan bincang-bincang kita tadi ya bersama Ibu Wiwi ya. Nah, teman-teman, dari obrolan singkat bersama Ibu Wiwi saja kita sudah mendapatkan gambaran bahwa agribisnis ternyata jauh lebih luas daripada yang kita bayangkan nih, teman-teman. Nah, dan itu membawa kita ke pertanyaan utama episode perdana Agrikes Unda pada hari ini. Kenapa sih kita harus memilih agribisnis? Alasannya kenapa gitu? Nah, teman-teman, jadi tadi kita sudah dengar ya dari POP-nya dosen nih. Sekarang kita juga kedatangan mahasiswa aktif dari program studi agribisnis UNDA semester 4 bersama Kakak Hikmah. Gimana kabarnya hari ini Kak Hikmah? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak ya sudah diundang Kak Hatma dan Kak Yuli. Sama-sama. Sekarang kita langsung masuk aja nih Kak ke pertanyaan yang mungkin paling sering muncul di benak orang yang ingin memilih agribisnis nih Kak. Kenapa sih harus agribisnis Unda? Kalau disuruh jawab ya, kayak kenapa harus masuk agribisnis Unda? Jadi kayak dulu mikirnya kalau orang-orang kuliah itu cuma ngerjain tugas, terus kayak habis itu kuliah yang benar, ujian, terus pulang, lulus gitu kan. Ternyata setelah masuk agribisnis Unda ini saya nemukan banyak hal yang bahkan nggak pernah saya bayangkan sebelumnya nih teman-teman. Kayak pada saat ini saya sudah mulai aktif organisasi, mengikuti berbagai kegiatan kampus, lomba, bertemu banyak orang yang luar biasa kayak
bahkan bisa kesempatan ketemu orang-orang petinggi-petinggi kayak dinas, juga orang-orang yang punya privilege lebih lah kayak gitu. Karena itu masuk di agribisnis Unda gitu kan. Terus juga alhamdulillah banget kayak saat ini tuh dapat kesempatan yang besar bisa lolos P2MW. Kemarin barusan lolos dari Tani Baik Ambassador ketemu teman-teman se-Indonesia kan. Jadi kita punya pengalaman baru di mana kayak kalau misalnya nggak masuk gitu lah di Unda, agribisnis Unda itu kayaknya belum tentu privilege bisa di sampai situ jauh gitu. Betul. Dulu nggak pernah ngebayangin kalau masuk Unda itu Bu kayak agribisnis Unda tuh kayak oh ya kayak teman-teman tadi kayak nanam campur dan juga kayak masuk kantoran ternyata setelah didalami dan setelah dosen-dosen ketemu dosen-dosen gitu kan ternyata agribisnis ini lebih ke cuan kayak gitu Ada kan. bisnis-bisnisnya Betul. ya, bau-bau Terus uang. jadi semangat nih ikut usaha ikut kegiatan akhirnya dapat kesempatan lolos P2MW jadi juga keren banget loh itu keren banget ya. Benar. Wah, Jadi semua harus ini Sesuai ya. iya betul harus multi time loan ya. Banyak Ya. banget berarti relasi Kak Hikmah ya. alhamdulillahnya karena masuk di agribisnis. Dan juga itu yang paling penting teman-teman kayak lingkungan kampus yang mendukung, dosen-dosen yang membimbing, teman-temannya saling menguatkan. Akhirnya saya berani coba karena kadang kita sebagai mahasiswa ini takut duluan kan buat mencoba. Maka kita nggak tahu nanti ke depannya kita bakal kayak gimana. Kita sudah takut duluan, takut gagal, takut takut gagal mencoba, takut apapun yang anything gitu kan kita takutin gitu. Tapi kalau ditanya kenapa agribis Unda, jawabannya karena saya di sini nggak cuma dapatin ilmu aja, tapi juga mendapatkan kesempatan untuk berkembang, mencoba hal baru, dan pastinya yang paling penting mengenal potensi diri yang sebelumnya nggak kita sadarin sih. Itu yang paling penting. Keren kakak ya. Nah, kita juga mau mendengar nih POV dari Kak Hikmah ya. Menurut Kak Hikmah nih, apa yang paling berkesan sama menjadi mahasiswa agribisnis Unda? Yang paling berkesan selama jadi mahasiswa agribisnis Unda itu prosesnya. Proses. Iya, karena kan kita nggak karena pernah teman-teman pasti ngerasa kayak kita nggak percaya diri, kita kan ngerasa kalau kita oh kita cuma disampit, kita agribisnis Unda, nggak kayak bukan misalnya ibu di Jawa atau gimana, kan kita kadang nggak percaya diri gitu kan. Jadi kita tuh banyak belajar, dari situ saya banyak belajar kayak ada bekerja sama teman-teman dalam tim, menyampaikan ide, belajar menerima kritik, belajar bangkit kalau segala sesuatu tuh nggak sesuai harapan kita gitu. Di agribisnis kita tuh belajar, kita nggak harus jadi orang yang oh harus serba bisa, tapi kita mulai kayak kita coba aja dulu nggak sih? Nah, karena kesempatan itu nggak datang setelah kita lulus, tapi setelah pas kita kuliah kayak gitu kan, kita harus mencari. Iya, betul banget. Kayak harus ada pengalaman kayak gitu. Itu yang paling berharga. Bahkan nanti setelah lulus nanti yang kita butuhin tuh bukan cuma nilai gitu kan, tapi kemampuan yang jadi tantangannya itu sih. Oke kak. Apalagi sih kak yang membuat pengalaman kakak di agribisnis Unda ini kayak berbeda gitu. Kayak misalkan, oh kalau andai aja aku dulu nggak di Unda, pasti aku nggak bakal apa gitu. Yang hal utama yang paling berkesan itu apa sih kak? Kalau kesempatannya sih sangat banyak. Karena kayak kita tahu sendiri kan kita nih dikelilingin sama perusahaan-perusahaan sawit kayak gitu kan. Jadi kayak kesempatan kita mau masuk ke dunia perkebunan atau kita juga mau masuk ke dunia sektor kewirausahaan kayak Ibu bilang tadi lah banyak banget kesempatannya potensinya banyak. Kita ada mungkin ada sektor dari kelapa, ada nanas, banyak hal yang bisa kita coba. Dan juga kita nggak sendirian, kita dibimbing bahkan pernah ikut itu kan di dinas kita tuh bahkan dikasih kesempatan kalau kita mau berkembang atau mau kegiatan apapun pasti didukung dan itu juga dapatnya karena masuk agribisnis Unda gitu. Kalau nggak di sini nggak mungkin ya kak ya. Tinggal kitanya aja sih mau bergerak atau enggak, iya mau berkembang atau enggak karena ruangnya kita nih sangat besar gitu loh untuk mencoba. Apalagi di sini potensi untuk pertaniannya tinggi sih. Iya, tapi banyak komoditas-komoditas yang lain sebenarnya ada peluang untuk mahasiswa itu bisa menciptakan usaha dari situ. Betul. Makanya kita bisa ada program-program P2MW dan lain-lain itu buat melahirkan mahasiswa wirausaha dari agribisnis. Jadi nggak mikirnya kayak aduh di sawah, di apa kotor-kotoran aja gitu ya Kak ya. Tapi tetap bertani tapi menghasilkan uang. Iya, cuan, nggak sih, Bu? Nah, gitu. Sebenarnya lebih ke kesempatannya nggak sih Bu? Kita tuh kadang
harus berani untuk mengambil langkah pertama gitu. Jangan Betul banget. jangan karena kita merasa minder kita cuman di Kalimantan aja nih, cuman di Sampit kayak gitu. Jadi kita ngerasa kayak kita nggak punya kesempatan untuk bersaing sama teman-teman kita dari pulau-pulau lain. Iya. Kadang biasa tuh Kak orang kayak minder duluan. Allah, aku cuman lulusan Unda nih, sedangkan mereka dari Gajah Mada, dari mana? Pasti aku bakal tersingkir nih. Iya. Itu kan biasanya kan Buktinya dapat kesempatan lolos PDMB itu kan kayak salah satu hal yang privilege banget karena pesaingnya banyak dan itu juga karena dosennya yang membimbing, juga lingkungannya yang supportive dan teman-temannya juga yang semangat semuanya. Jadi selagi ada kesempatan, kenapa nggak kita coba untuk membawa nama baik agribisnis Sunda sampai ke nasional bahkan. berarti lingkungan, dosen dan dukungan Iya, begitu betul. sangat penting. Sangat penting. Maka dari itu memang harus masuk di program studi agribisnis Unda sih buat teman-teman yang mau masuk Unda, program studi agribisnis bisa jadi pilihannya. Terus Nanti kita bisa berdiskusi ya. betul banget. Betul banget. Nah, kalau menurut Kakak nih, bagaimana dengan organisasi dan pengembangan diri di Universitas Darun Ali ini? Kalau dibilang pengembangan diri itu tadi ya mungkin karena lebih banyak kesempatan buat coba, jadi kita bisa ketemu banyak hal baru, terus kayak kita dari awal yang nggak tahu apa-apa, misalnya karena saya jujur aja Kak dari SMA dan juga nggak tahu kalau Ibu kan dari SMK Pertanian terus ada mau lanjut untuk melanjutkan gitu kan. Kalau saya lihatnya kayak dari diri saya sendiri SMA saya nggak tahu nih mau ngapain. Mungkin nanti teman-teman yang mau masuk agribisnis bingung kayak saya cuma dari SMA bisa kita belajar sama-sama, kita bisa berkembang, terus juga organisasi banyak banget. Bahkan kita ada kegiatan-kegiatan ya, kemarin kita ada pelatihan drone, kita ada kuliah tamu, bisa nambah wawasan juga dan itu juga bisa bikin kita lebih berkembang lagi. Kalau berbicara tentang Kalimantan Tengah nih Kak, apa sih peluang yang bisa dilihat dari mahasiswa agribisnis ini Kak? Kalimantan Tengah itu kan ya juga sejauh-jauh dari Kalimantan Tengah deh. Dari kita dikit aja kan ya Bu di Kabupaten Kota Waringin Timur gitu kan. Yang paling penting itu tadi perkebunan. Perkebunannya ada banyak. Kita juga ada kolaborasi sama PT yang bahkan besar. Kemarin kan ada pada Wilmar. Dan juga kita juga ada pertaniannya, pangan kita ada program-program. Terus ada UMKM sampai kewirausahaan sih yang paling paling bikin saya tertarik buat masuk agribisnis Unda karena saya pengen punya cita-cita buat ngembangin bisnis gitu kan, buat tarik-tarik cuan-cuan gitu. Nah, jadi kita nggak cuma belajar bertani, tapi gimana kita melihat peluang. Kayak kata Ibu tadi kita jadi mahasiswa berdampak, kita membantu petani karena banyaknya peluang tadi kan. Jadi kita terjun nih bisa jadi sebagai penyuluh atau juga mendampingi petani, menciptakan nilai tambahnya. Bahkan bahkan yang hal yang paling penting sih Bu, kita nih harus jadi anak muda yang mengambil peran, yang terlibat. Harus terlibat ya. Betul banget. Kita harus berani nih. Kita harus berani untuk berdampak dan memberikan banyak insight baru karena kita belajar sama petani, kita belajar banyak sama orang-orang hebat, jadi kita juga tetap rendah hati gitu sih. Jadi potensinya banyak banget. Nah, kalau misalkan nih Kak ada mahasiswa atau ada siswa atau siswi SMA nih yang nonton podcast kita ini, apa salah satu alasan terbesar mereka harus milih agribisnis Unda Kak? Alasan terbesar harus pilih agribisnis Sunda adalah pertama, karena saya di sini itu menemukan banyak hal yang nggak saya dapatkan dari buku ataupun juga dari kesempatan lainnya. Di agribisnis Sunda ini saya mendapatkan banyak pengalaman. Jujur kalau nggak masuk agribisnis saya nggak pernah ketemu kakak-kakak, ibu-ibu yang hebat ini juga kayak kedapat kesempatan banyak hal yang kayak lolos program pendanaan dan lain sebagainya, dapat relasi dengan dinas dan pula bagai macamnya, terus juga dapat membuka ruang untuk berkembang karena kita juga merasa bahwasannya sebagai siswa kita tuh pengen kayak kuliah tuh aduh dapat ini pencapaian ini itu tapi kadang kita bingung mulai dari mana. Program studi akhir bisnis jadi jawabannya karena dari sini kita juga gak cuman memikirkan tentang bagaimana budidayanya kayak Ibu tadi sampaikan tapi juga tentang bagaimana kita punya pandangan soal bisnisnya. Jadi kita bisa berdampak membantu petani. Bayangkan kalau misalnya teman-teman masuk program studi agribisnis, teman-teman bisa memberikan dampak lebih dari di area sekitar teman-teman sehingga itu juga bisa menjadi salah satu peluang nanti di karirnya di masa depan. Ini kan kalau bagi saya Bu ya dan juga teman-teman agribisnis itu kayak salah satu tempat kita gitu untuk bertumbuh, berkembang kayak gitu kan. Karena pada akhirnya tuh kita tuh bakal lulus gitu kan. Betul. Nah, 4 tahun itu jujur Bu,
kerasanya tuh kayak singkat banget gitu. Iya, rugi Bener kan? banget kalau kita nggak mencoba. Jadi kayak yang pengalaman yang kita bangun itu kalau menurut Ibu kepakai nggak sih Bu kalau setelah lulus nanti gitu Bu? Itu kepake banget sih, apalagi misalnya kita mau bekerja ya, kalau kita sendiri nggak aktif di organisasi misalnya selama kuliah, kita nggak terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa, itu kita nggak akan dapat pengalaman yang lebih gitu loh. Tapi ketika tadi saya mendengar tadi ceritanya Hikmah ya, gimana kita di program studi agribisnis itu memang kita didamping ya di situ. Iya betul. Dan saya lihat di sini sangat mendorong mahasiswanya untuk mereka bisa mengasah Potensi dirinya karena tadi banyak yang takut ya Bu ya, takut gagal, takut mencoba gitu. Karena potensi itulah yang akan kita pakai nanti di Kerja. Betul sekali. Kalau dosen tuh sangat mendukung ya Bu, tergantung mahasiswanya nih. Kalau mahasiswanya semangat, dosennya lebih semangat. Iya betul sekali. Kalau mahasiswanya semangatnya 100%, dosennya 200%. 1000%. Yes. 1000% benar. Karena yang bikin kita dosen-dosen itu semangat ya, ketika ngeliat mahasiswanya tuh semangat. Betul. Jadi gimana kita mau sebenarnya tugas kami adalah mendampingi mahasiswa. Tidak hanya sekedar memberikan mata kuliah di kelas saja, tapi sebenarnya bagaimana kita itu memberikan sesuatu yang bermakna sehingga hal itu bisa diterapkan di dalam kehidupan mahasiswa itu pun. Tidak hanya sekedar teori aja, tetapi ada nilai-nilai kehidupan yang juga ditanamkan kepada mahasiswa. Betul sekali. Nah, bagi teman-teman yang di luar sana, mau dari mahasiswa Unda maupun teman-teman yang di luar sana yang mau masuk Unda, di Universitas Danan Ali ini juga menyediakan fasilitas ya bagi teman-teman yang mau mengasah skill teman-teman. Yang pertama, podcast ini teman-teman juga bisa lakukan dan belajar di podcast ini, public speaking teman-teman, dan juga teman-teman juga melakukan survei keluar kampus gitu kan, dan juga masih banyak fasilitas-fasilitas lainnya yang mengasah maupun mengajak teman-teman untuk berkembang. Seperti yang Kak Hikmah katakan tadi dan juga Ibu Wiwi ya, teman-teman juga bisa mengambil kesimpulan bahwa terkadang bukan dari orang lain tetapi dari kita sendiri. Kita sendirinya. Terima kasih untuk Ibu Wiwi dan juga Kak Hikmah yang sudah meluangkan waktunya ya, yang sudah menemani kita mengobrol hangat hari ini. Terima kasih. Sama-sama Ibu Hikmah. Sampai jumpa di episode Agrikes selanjutnya. Dadah.